dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priadian Farifaran Ali dengan NIM L1A11986 dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai peluang pada sektor kehutanan, terutama pengelolaan hutan lestari di masa yang akan datang. Pengelolaan hutan secara lestari di Indonesia dalam satu dekade terakhir sudah menjadi sebuah keharusan. Nah, selain karena faktor keberadaan hutan tropis untuk menjaga keseimbangan ekosistem global, kondisi tersebut juga dilatar belakangi oleh beberapa realitas, seperti degradasi hutan baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Degradasi ini merupakan dampak dari praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang kurang baik. Kerusakan hutan dalam skala besar mulai terjadi di Indonesia sejak awal 1970-an, ketika perusahaan hutan mulai didirikan untuk pertama kalinya. Membahas peluang di masa depan dalam sektor kehutanan sendiri memiliki banyak sekali peluang, seperti hasil hutan kayu. Tapi kita tidak akan hanya berkutat pada hasil hutan kayu, namun juga pada hasil hutan bukan kayu. Pada tahun sebelumnya sampai sekarang, peminat kayu dan kertas cenderung meningkat dengan peningkatan populasi dan pendapatan di negara berkembang. Selain itu, banyak orang menggunakan kayu sebagai bahan baku bangunan untuk memberikan nuansa yang estetik, kokoh, dan juga alami. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana nasib hasil hutan kayu di masa yang akan datang? Meskipun penggunaan kertas seperti koran dan majalah mulai tergantikan dengan media cetak digital, kebutuhan kayu akan tetap tinggi, salah satunya di bidang arsitektur dan desain interior. Mengingat kaum milenial cenderung menggunakan gaya hidup yang minimalis, namun tetap estetik. Hal ini cukup mempengaruhi dalam bidang bangunan dan juga furniture rumah. Bukan hanya itu, tapi juga untuk gaya hidup yang lainnya. Dan kayu adalah salah satu bahan yang sering digunakan untuk furniture, untuk mendapatkan kesan yang simpel namun tetap elegan. Nah, hal ini menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa kebutuhan kayu untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang akan tetap tinggi. Selain hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu juga menjadi salah satu sektor yang cukup menjanjikan. Salah satu contoh hasil hutan bukan kayu yang memiliki peluang sangat baik untuk sekarang dan masa depan adalah carbon trading atau perdagangan karbon. Apa itu perdagangan karbon? Perdagangan karbon adalah kompensasi yang diberikan negara maju yang industrinya menghasilkan karbon dioksida yang berdampak merusak lingkungan. Kompensasi diberikan kepada negara yang hutannya menyerap karbon. Menurut Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia memperkirakan hutan Indonesia mampu menyerap 5,5 gigaton karbon dioksida. Hampir 10 kredit karbon dunia berasal dari Indonesia. Nah, dengan luas hutan kurang lebih 36,5 juta hektar, jika dijual di pasar karbon, angkanya bisa mencapai 1.400 sampai dengan 1.600 triliun rupiah. Sebagai contoh, Indonesia memiliki kawasan konservasi karbon terbesar di dunia. Proyek ini disebut Katingan Mentaya Project. In Indonesia lies a critical ecosystem, almost twice the size of New York City. 200,000 hectares of peat swamp forest. There are thousands of species, some on the brink of extinction. Indigenous communities have lived here for generations. But today, short-term economic interests threaten this land, endangering wildlife, humanity, and our planet. The Cuttingham Project aims to protect biodiversity
improve the lives of rural communities, and mitigate the impacts of climate change. We are the custodians of a delicate, life-giving ecosystem. We can make a difference together. Katingan Mentaya Project adalah proyek restorasi ekologi jual beli karbon terbesar di dunia. Luasnya sama dengan 2 kali negara Singapura. Mereka hanya memastikan hutan tetap dikelola secara asri dan tidak tersentuh kerakusan manusia. Nah, bisnis jual beli karbon ini diminati perusahaan bonafit seperti Shell, kemudian ada perusahaan otomotif Volkswagen, dan juga lembaga perbankan BNP Paribas yang menjadi klien dari Katingan Mentaya Project. Maka dari itu, jika dikelola dengan baik dan benar, hutan di Indonesia akan menjadi sektor yang cukup menjanjikan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, selain hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas, ada juga peluang lain dalam pengelolaan hutan yang lestari. Contohnya, membuat produk-produk dari hasil hutan, seperti dalam bidang furniture, seperti rak, meja, kursi, alat-alat dapur, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti madu. Atau bisa juga hutan yang dikelola sebagai tempat rekreasi atau sebagai pariwisata. Dengan banyaknya manfaat dari hutan, sudah selayaknya kita melestarikan segala makhluk hidup yang ada di hutan. Dan hutan juga sangat cocok dijadikan sebagai tempat rekreasi keluarga. Contohnya seperti Taman Hutan Raya Muhammad Sabki dan Taman Hutan Raya lainnya. Baik dari segi produk hasil hutan maupun rekreasi atau pariwisata, sama-sama cukup memiliki peluang di masa yang akan datang. Membahas peluang tentu juga berkaitan dengan tantangan yang akan dihadapi, baik tantangan secara internal maupun eksternal. Contoh-contoh tantangan yang akan dihadapi seperti yang pertama yaitu modernisasi. Mengapa modernisasi? Di zaman yang serba digital ini, kita dituntut untuk berinovasi dan mampu mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam segi kehutanan, baik hasil hutan maupun pengelolaan hutan itu sendiri. Nah, maka dari itu kita harus mampu mengembangkan ilmu, teknologi yang digunakan, dan hasil hutan yang bisa bersaing. Kemudian yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan. Semakin banyak jumlah populasi manusia, semakin banyak juga kebutuhan hasil hutan yang harus dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk bersaing di era globalisasi demi memenuhi kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah paradigma. Harus diakui bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap hasil hutan hanya sebatas kayu saja. Padahal hutan bisa menghasilkan keuntungan meskipun hanya didiamkan atau tanpa disentuh. Contohnya sebagai kawasan konservasi karbon. Dan yang terakhir menurut saya yaitu sumber daya manusia itu sendiri. Sebaik-baiknya sistem jika dikelola dengan sumber daya manusia yang tidak berkompeten akan sulit bersaing. Kita harus menjadi individu yang berkembang agar menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompeten di zaman yang selalu berubah-ubah ini. Jadi kesimpulannya menurut saya, sektor kehutanan baik juga pengelolaan hutan lestari di masa yang akan datang akan tetap memiliki peluang yang cukup tinggi atau menjanjikan apabila bisa kita kelola dan kita juga mampu mengelola secara bijak. Demikian video dari saya serta opini-opini saya. Apabila ada
kesalahan kata atau penjelasan yang kurang mudah dicerna, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.